saya memang dan teman-teman tim yakin saya bahwa kita ini sudah banyak mengikuti persidangan di berbagai macam di berbagai macam proses persidangan, dan ini semua adalah orang-orang yang sudah sering beracara di berbagai tempat, apakah MK, apakah MP, pengadilan negeri biasa, niaga dan lain-lain, tipikor. Tapi hakim ini luar biasa. Jadi ini saya lihat orangnya benar-benar straight. Saya tidak tahu apakah mungkin karena terdakwanya saya, kemudian pelapornya Hotman yang dikenal di negara ini sebagai public figure, dan tim-tim saya ini semua adalah semua public figure dan orang-orang yang terukur keilmuannya. Jadi saya menyampaikan bahwa terima kasih yang besar, terima kasih yang tinggi terhadap Ketua Majelis, anggota Majelis, Panitra, dan tim hukum saya. Dan teman-teman semua tadi menyaksikan betapa saudari Putri Iklima Aprilia alias Iklima Kim tidak kooperatif. Ya, itu dari minggu lalu sudah diperlihatkan itu. Ini adalah potret bagaimana seorang Putri Iklima Aprilia tidak konsisten. Jangankan kepada saya dia perlakukan itu. Dia dalam satu sisi mengatakan saya kuasa hukumnya dan dipost di Instagram dia, tapi pada saat yang berselainan dia katakan tidak memberi kuasa kepada saya. Saat yang lain juga dia mencabut kuasa dengan dasar kuasa kepada saya. Tapi itu mungkin yang terjadi 1,5 tahun ini dalam proses saya sebagai tersangka. Hari ini pun dia perlakukan di depan majelis. Jadi kalau disebut dengan contempt of court, ya benar. Hari ini dia tidak menghargai proses persidangan sehingga hakim marah dan menghilangkan hak Iklima Kim menyampaikan eksepsi. Dan sidang tersebut akhirnya untuk kami mendengarkan jawaban dari pihak jaksa penuntut umum pada tanggal 9 Januari 2024 pukul 10.25, pukul 10. Sedangkan terhadap Iklima Kim tadi perintahnya 2. Hadirkan, dan kalau tidak hadir jemput paksa. Dan saya yakin begitu dijemput paksa hakim akan perintah tahan. Meskipun itu ancaman hukumannya 4 tahun karena dianggap tidak kooperatif terhadap proses jalannya persidangan. Perintah yang kedua dari majelis agar pengacaranya juga proaktif. Dan kami, para tim hukum ini, kalau saya lihat ya mohon maaf ini walaupun masih wajahnya muda, ini sudah senior semua beracara. Kita yang jemput bola. Masa dibilang belum terima dakwaan? Aneh. Dakwaan pada saat dibacakan ada diberikan ke kita. Tapi mereka mengatakan belum terima dakwaan. Dan yang paling kita aneh, jaksa mengatakan tidak diberitahu kalau yang bersangkutan itu berangkat umroh. Jadi jaksa tadi meminta, yang mulia tolong hilangkan hak eksepsi dari saudari terdakwa dalam ini Iklima Kim. Jadi barangkali ini adalah prototipe atau karakter dari seorang Iklima Kim yang inkonsisten. Mudah-mudahan dengan tim hukum saya ini bisa akan menunjukkan ke publik bagaimana saya sebagai seorang lawyer yang duduk di kursi sebagai terdakwa dengan dasar saya sebenarnya sebagai seorang advokat. Bagaimana poin-poin dari itu tadi, eksepsi itu ada berapa poin, ada 27 halaman. Nah, saya persilakan ketua tim dulu untuk menyampaikan. Silakan, Bung Lecun. Ya, terima kasih ya. Saya Cumanan, salah satu tim penasihat hukum dari Doktoran. Dan ini hari kami ya, para penasihat hukum ini telah mengajukan eksepsi sebanyak 27 halaman. Oke, eksepsi kami terus kami pertegas undang-undang advokat. Oke, kemudian sama putusan MK, di mana advokat tuh nggak bisa dituntut baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan dalam menjalankan kuasa. Jadi Bang Rasman ketika konferensi pers itu kan dalam bentuk memberikan peringatan ya Bang Rasman ya kepada HPH yang mungkin ada perselisihan dengan Iklima Kim. Jadi menurut
pemahaman kami, apabila seseorang advokat memberikan teguran kepada pihak lain, maka itu dalam rangka menjalankan kuasa. Jadi jelas ini ya, memberikan teguran, memberikan somasi dalam rangka sebenarnya tujuannya mendamaikan kan Bang Rasman kan. Nah artinya itu sesuai udah dengan kode etik advokat. Maka saya berharap ya majelis hakim yang tegas ini segera untuk mengabulkan eksepsi dari para penasihat hukum. Ya, oke, cukup dari saya lanjutkan. Terima kasih. Ya. Silakan Pak Rihan. Baik, terima kasih seluruh rekan-rekan wartawan. Perkenalkan saya Rihat Huta Barat SHMH selaku tim kuasa hukum daripada Dr. Rosman Arif Nasution. Tadi untuk melanjuti apa yang telah disampaikan oleh ketua tim kami, Dr. Rosmanan, bahwa telah diuraikan tadi apa poin-poin eksepsi yang telah dilakukan. Saya ini sekarang justru berharap menghimbau kepada seluruh rekan-rekan wartawan untuk tolong diminta pendapat dari para advokat yang saat ini duduk di pemerintahan, di Menko Kumham, yaitu Pak Prof. Yusri Isa Mahendra selaku Menko Kumham, dan juga kepada Profesor Dr. Otto Hasibuan. Bagaimana tanggapan mereka terhadap hak imunitas advokat ini? Itu satu, ya. Itu mereka ini ada di pemerintahan sekarang. Dan juga kalian juga mohon temuin yang juga para rekan-rekan advokat kami saat ini yang ada di DPR RI Komisi 3, Habib Rahman SHMH, juga Dr. Tica Panjaitan, ada juga rekan kita di sana, Martin Daniel. Tolong kalian minta pendapatnya. Apa tetap pendapat mereka untuk memandang hak imunitas advokat ini? Juga karena ini dikuatkan oleh putusan MK, minta juga pendapat daripada ini Pak Profesor Dr. Mampu MD dan Ketua MK sekarang, di mana beliau ini adalah orang-orang yang tegak lurus dalam menerapkan undang-undang dan petarung-petarung hukum ini. Jadi untuk itu, kenapa saya himbau itu untuk kalian harus minta pendapat beliau-beliau tersebut, supaya ada tambahan masukan untuk majelis hakim yang terhormat yang mulia ini, untuk masukan mempertimbangkan nanti dalam melakukan satu putusan terhadap hal ini. Karena apa? Karena ini sangat penting sekali untuk seluruh profesi advokat yang ada di seluruh Indonesia ini, yang ada di beberapa organisasi. Karena ini pertarungan, seperti yang bilang saya, pertarungan antara profesi advokat di dalam perkara ini, bukan pertarungan Rosman Arif Nasution. Jadi ini penting. Kenapa? Jangan sampai hal ini membuat semua profesi advokat merasa tidak nyaman dalam melaksanakan. Break dulu. Yuk, 1, 2, 3. Baik. Tolong kepada semua rekan-rekan wartawan, apa yang tadi kita mohonkan dan kita himbau untuk semua di para beliau-beliau petarung-petarung hukum yang ada saat ini di pemerintahan ini. Kenapa? Karena kita berharap semua rekan-rekan wartawan juga supaya ikut turut serta membantu penegakan hukum, terlebih tentang masalah hak imunitas advokat ini. Kenapa kita harus sangat konsisten dalam hal ini dan sangat serius? Karena jangan sampai nanti begitu puluhan ribu profesi advokat di dalam Republik Negara Indonesia ini dan yang ada di beberapa banyak organisasi nanti jadi merasa tidak nyaman untuk melakukan tugas-tugas dan profesinya di dalam melakukan penegakan hukum, melakukan pembelaan hak-hak terhadap kliennya. Itu aja dari saya, mungkin bisa ditambahkan dengan yang Silakan lain. Bu Terima kasih. Poni. Jadi teman-teman semua, tadi saudara-saudara sudah lihat tim saya itu membacakan bergantian, artinya ini sebuah kolaborasi pemikiran dari masing-masing pihak. Jadi mereka memang menyampaikan sesuai dengan sisi pengetahuan mereka dan pointers dari materi yang sudah disajikan. Silakan Bu Foni. Baik, selamat siang, saya Foni. Terima kasih. Saya mencoba melanjutkan pembahasan tentang Bu, suaranya agak kencengin, Bu. sampaikan. Jadi begini, sudah cukup? Kencangin lagi, Bu. Ya, jadi begini, yang satu saya tekankan tetap dalam pemikiran saya bahwa klien kami Dr. Rans itu sedang menjalankan profesi.
dan dokteran menjalankan dengan segala hak dan tanggung jawab yang dilindungi oleh undang-undang dan kode etik. Intinya awalnya kalau seandainya proses pidana tetap itu tidak dilanjutkan karena belum ada pengaduan etika ke organisasi dokter. Jadi tetap kalau seandainya awalnya saja pada saat pemeriksaan di kepolisian dilakukan pembuktian itu tidak terpenuhi, tidak ada. Dan ini rentetan kepolisian, kejaksaan, kehakiman adalah rentetan siklus pekerjaan, siklus penanganan perkara yang memang harus kembali kepada bukti yang ada. Bukti yang ada jauh sekali dari yang didakwakan oleh JPU. Kami tadi membacakan semua eksepsi, semua kami kupas. Semua kami kupas agar sekiranya majelis hakim dapat menerima eksepsi kami. Berdasarkan apa uraian yang ada, bahwa kami tidak merasa bahwa Dr. Hans ini tidak merasa melanggar etika sebagai pengacara. Tapi Dr. Hans adalah orang yang harus mendapat kekebalan hukum, imunitas. Imunitas yang memang ini sebagai penjabaran nanti. Bagaimana ke depan para pengikut profesi advokat akan khawatir bila ada seorang advokat sedang menjalankan profesinya tiba-tiba dibawakan ke arah pidana. Itu rasanya pemahaman itu memang harus dipahami dengan kode etik. Sama, kehakiman punya kode etik, kepolisian punya kode etik, kejaksaan punya kode etik, dan kami advokat punya kode etik. Disitulah perlunya apa? Perlunya kolaborasi, perlunya saling menghargai, perlunya saling memahami profesi. Kalau seandainya itu paham, saya pikir tidak akan lanjut ini ke persidangan. Saya yakin, karena memahami isi dari kode etik masing-masing. Dan kami selalu menghargai, sesama penegak hukum kami menghargai kode etik dalam menjalankan profesi. Jadi intinya saya berharap dengan tadi bacaan eksepsi dari tim kami, dari kuasa hukum bersama dari Dr. Hans, hakim dapat memahami secara maksimal dan akhirnya putusan kami berharap dapat diterima eksepsi dan dakwaan jaksa ditolak. Itu saja. Baik, terima kasih Bung Firdaus. Ya, alhamdulillah alamin. Terima kasih banyak teman-teman rekan-rekan semuanya. Hari ini kita membuktikan profesionalisme kami sebagai advokat. Tim kuasa hukum yang memang hari ini kami menghargai bagaimana kerja kami sebagai tim hukum ya, yang secara profesional bergantian dan saling mengisi dan akhirnya kami dapat mengejawatakan isi eksepsi nanti di dalam putusan hakim berikutnya. Artinya di sini kecacatan-kecacatan dalam dakwaan jaksa penuntut umum ini harus dipertegas karena ini akan menjadi presiden buruk tentang penegakan hukum dan proses etik dalam kinerja profesi advokat ke depan. Jadi ini harus dipertegas sekali lagi oleh hakim karena ini akan menjadi presiden buruk apabila hal ini terus-menerus dilakukan oleh aparat penegak hukum tiga pilar lainnya. Karena ini adalah bagian dari 4 pilar yang harus ditegakkan keadilan seadil-adilnya sehingga advokat nanti ke depan dalam menjalankan tugasnya tidak menjadi jurisprudensi dalam satu putusan. Karena ini membahayakan putusan advokat yang bekerja karena tidak sepaham dengan keinginan oportunitas, maka advokat itu dikriminalisasi dan diskriminasi. Inilah yang menjadi acuan kami sehingga putusan besok kami harap mudah-mudahan hakim benar-benar memutuskan seadil-adilnya dan setegak-tegaknya. Baik, jadi apa yang disampaikan oleh teman-teman, saya ingin stressing pointnya begini. Bahwa teman-teman kita yang dulunya bersama kita di lapangan begini, lawyer, saya bisa sebut saja Bang Yusri, saya pernah satu tim dengan beliau. Pak Otto, kita pernah satu panggung jadi narasumber terkait hukum. Apalagi Adinda Habibur Rahman, Saudara Rahmat pun tahu. Saya 2014 sama dengan dia untuk Pak Prabowo Hatta. Kita juga berteman sampai ini beliau di DPR RI. Begitu juga dengan yang lain. Artinya mereka paham sebenarnya ini hak imunitas ini untuk siapa sesuai dengan undang-undang advokat ini. Jadi saya berharap Komisi 3 DPR tidak saja memanggil kasus ada yang terjadi pembunuhan di Surabaya, kasus yang terjadi di Sumatera Utara, atau mungkin di Polres Jakarta Timur. Ini juga penting. Saya dengan tim dan para tim hukum ini siap
untuk kita berdialog dengan Komisi 3. Karena apa? Karena ini jelas dalam rangka menjalankan kuasa. Nah, kalau undang-undang dikalahkan oleh peraturan di bawahnya, apakah perkaba, apakah SOP, dan lain-lain, maka kita lihat seperti tadi. Jadi dakwaan itu menjadi begitu lemah. Nah, tetapi itulah yang saya sebut kepada tim hukum saya, untuk tidak kita konfrontasi dengan hakim, untuk tidak konfrontasi dengan jaksa. Karena saya menduga kasus ini dipaksakan dari kepolisian. Nah, karena itu silakan kita nanti mudah-mudahan dikabulkan. Tapi kalau seandainya tidak, saya berharap saksi-saksi itu yang harus dikejar. Bagaimana dengan Hotman, bagaimana dengan saksi yang lain dari pihak mereka, bagaimana dengan kita. Karena saya percaya, kalau sampai ini saya dianggap bersalah, sementara teman-teman sudah dengar tadi semua eksekusinya, maka ini akan menjadi presiden buruk. Saya pun mungkin tidak mau lagi jadi pengacara. Buat apa? Untuk saya menegakkan diri saya dalam posisi yang benar dari teman-teman ini pun tidak dibantu dan tidak tegakkan sesuai dengan aturan yang ada, buat apa? Makanya saya yakin dengan ketegasan Ibu Ketua Majelis, saya yakin beliau akan memberikan pemahaman yang konkret. Siapa yang sebenarnya yang bersalah di persoalan? Saya kira ini Bu Ida ini ada pengalaman dia kemarin di Bali, ketemu dengan Bang Yusril, kata beliau, ketemu dengan Bang Oto, sempat cerita kasus ini. Silakan Bu Ida. Terima kasih. Saya bagian Elidaneti Usaima, bagian dari tim kuasa hukum dalam perkara ini. Apa yang disampaikan oleh ketua tim tadi, saya mengharapkan semua untuk memberikan apa tadi yang dibilang Bapak itu, untuk diwawancarai atau dimintain pendapat. Seperti yang disampaikan Ibu Poni, kita ini ada punya etik masing-masing, bahwa polisi, hakim, jaksa dan pengacara itu setara. Jadi ada undang-undang pasal 5. Dan kembali kepada itu, apa yang disampaikan oleh Bang Rasman, itu sangat prihatin kita. Makanya waktu kami ada di Bali, Rakernas di Bali, itu disampaikan dengan tegas oleh Pak Yusril Iza Mahendra bahwa diskriminatif terhadap advokat ini sangat disayangkan. Makanya insya Allah dalam penggodokan untuk undang-undang advokat ini dipertegas, mungkin akan diterbitkan awal 2026. Nah, salam hormat kami kepada Pak Yusril dan Pak Oto. Saya sudah menyampaikan di muka umum apa yang menjadi keinginan kita dan prihatinnya sekarang untuk profesi advokat yang dilakukan dengan abuse of power oleh indikasi oknum dari pihak penyidik yaitu kepolisian yang semena-mena melakukan perkara ini, memaksakan perkara ini. Padahal kita sudah memberikan beberapa klarifikasi dan beberapa hal yang untuk membuat ini, sehingga peristiwa ini menjadi sebuah keterpaksaan. Saya meminta kepada jaksa untuk tangkap Iklim Hakim, jemput Iklim Hakim atau suruh kembali, karena terdakwa pasal 21 ayat 1 mempunyai hak yang sama. Kami patuh dengan aturan. Kita ini rakyat bangsa Indonesia harus patuh dengan hukum yang ada di sini. Kami aja sebagai pengacara hadir buru-buru pesawat pagi, kejar-kejaran ke sini untuk datang. Kenapa? Patuh dengan aturan. Aturan siapa? Aturan dari tim. Ini aturan hukum itu sendiri, bahwa hakim jaksa harus bertanggung jawab karena tidak ditahan. Kenapa dia menganggap hukum ini permainan? Jangan dia lidahnya yang kotor itu berbelit. Hari ini dia bilang bahwa dia adalah kuasa hukum. Bang Rasman diakui sebagai kuasa hukum. Besok dia bilang tidak diakui sebagai kuasa hukum. Dia siapa? Apakah dia dua kepribadian atau pemikirannya tidak normal? Tahukah dia dalam terdakwa? Kenapa dia tidak minta izin kepada
hakim atau kepada jaksa, kok seenaknya aja? Emang dia siapa? Apa bisa dibelinya hukum ini? Kita yang tahu hukum aja patuh terhadap hukum. Saya minta kepada institusi jaksa Jakarta Utara agar suruh Iklim Hakim kembali, karena dia dalam persidangan tidak hadir, tidak menghormati hukum, tidak menghormati proses hukum. Untuk itu kami minta sekali lagi, bangun konstruksi hukum dengan baik antara kejaksaan dengan kliennya, dengan juga bagaimana pengacara Iklim Hakim. Jangan seenaknya aja, jangan seenaknya aja ya. Sekali lagi kita minta kepada Iklim Hakim yang saya rasa bersubahat dengan saksi Hotman Paris, karena permainan mereka, pertama bilang tidak kenal, kemudian bilang pacaran, kemudian dibilang pelecehan, ternyata dibilang tidak pelecehan, pacaran, berarti dia sudah pembohongan publik seperti yang dilakukan oleh Ratna Sarumpait, itu pidana sehingga merugikan orang lain. Saya minta sekali lagi jaksa penuntut umum Jakarta Utara untuk dapat menyuruh Iklim Hakim kembali dan tangkap Iklim Hakim untuk proses selanjutnya. Baik, closing statement dokumen silakan Mak. Oh, Pak. Apa yang mau dipaparkan? Oke. Sebenarnya terkait dengan materi dapurnya ini. Oke, terkait dengan materi sebenarnya sudah tidak perlu lagi Pak dijelaskan, karena kan poinnya tadi sudah dibacakan, dan tadi alhamdulillah media bisa melive-kan, ya kan, artinya semua orang bisa menonton, semua orang bisa mendengar. Tapi terpenting dari dakwaan kami ini, dari eksepsi kami ini terhadap dakwaan jaksa penuntut umum, itu yang paling utama adalah terkait dengan kewenangan pengadilan negeri, bahwa pengadilan negeri itu tidak berwenang mengadili perbuatan ini. Karena secara jelas dan terang di dalam dakwaan itu sendiri disebutkan bahwa kejadiannya yang pertama dilakukan di Ranlofong, artinya di epicentrum Kuningan. Nah itu sangat jelas, dia yang mendakwakan kejadiannya di Jakarta Selatan, tapi dia tuntut di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Ini kan logika hukum yang terbalik, kan gitu. Terus yang kemudian, kalau nanti jaksa akan dalam jawabannya menyatakan, ini kan karena postingannya banyak, bisa saja dari 8 postingan sebagaimana dakwaan mereka, itu ada salah satunya diupload di wilayah hukum Jakarta Utara. Dengan tegas, coba teman-teman lihat dari akun Pak Rasman. Akun itu memang saat ini sudah diblokir, tapi kami sudah punya datanya, ya kan? Tidak satupun postingan itu yang diposting di Jakarta Utara. Dan Pak Rasman adalah pribadi yang sangat detail. Kenapa saya bilang sangat detail? Coba diperhatikan postingan-postingannya. Pasti di bawah selalu dicantumkan tempat Pak Rasman memposting. Yang kemudian, yang kedua, Pak Rasman selalu mencantumkan tanggalnya. Nah, dari postingan-postingan yang didakwakan oleh jaksa itu yang dikatanya mengandung pencemaran nama baik atau fitnah, tidak satupun itu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Itu yang pertama, yang paling harus hakim untuk memperhatikan perkara ini, supaya kewenangannya tidak melebihi dari yang diberikan oleh undang-undang. Nah, kemudian yang poin kedua terkait dengan eksepsi kami ini adalah tidak terpenuhinya secara formil dan material dalam sebuah dakwaan. Nah ini tadi sudah dibacakan secara jelas. Nah artinya kolaborasi 2 poin ini ke depan kami harapkan menjadi pemahaman ataupun informasi awal kalau seandainya ini ditolak, Bu. Tapi kami meyakini ini akan dikabulkan. Tapi kalau seandainya ini ditolak, ya kan, kami meyakini bahwa ini akan bermanfaat. Manfaatnya apa? Ini akan menjadi pemberitahuan kepada hakim. Karena memang di dalam berkas perkara yang disampaikan jaksa kepada majelis itu tidak full bukti-bukti yang selama penyelidikan dan penyidikan kami ajukan kepada kepolisian itu tidak dicantumkan, tidak lengkap. Nah artinya kita ke depan akan bertarung pada materi pembuktian.
kan begitu. Nah tadi secara apa ya materi kami sudah sampaikan di dalam eksepsi kami. Saya pikir itu aja Pak. Baik, ini teman-teman semua, intinya adalah bahwa proses persidangan ini, kalau kita mau jujur, lokus deliktinya tidak. Lokus itu tempat kejadian, tempus waktunya juga. Jadi sebenarnya dari awal, dan kalau kalian baca dari awal atau dengar tadi eksepsi, saya itu dilaporkan dari pertama kali undangan Preskon 29 April 2020. Kalau itu dilihat sampai ke bawah, memang sudah nggak sinkron oleh materi yang mereka ajukan. Tapi saya tidak salahkan kejaksaan, karena mungkin ini ya sudah dianggap sudah P21, nanti silakan bertarung di pengadilan dan atau hakim yang akan menilai melalui eksepsi. Saya kira itu ya Rangga ya, cukup ya, Mas Binto ya. Terima kasih, cukup ya. Ada yang mau ditanya? Komplit ya. Oke.